Halo rekan-rekan semua, banyak teman-teman kita yang tertipu hingga ratusan juta ya. Sebenarnya mereka berawal dari penipuan jumlah kecil terus membesar hingga sangat besar sekali. Nah, ini banyak sekali kejadian ini dialami oleh teman-teman dengan modusnya macam-macam, mulai penipuan giveaway, penipuan lelang online, penipuan kerja paruh waktu, penipuan, macam-macam investasi dan macam-macam. Jadi mereka itu biasanya memang berasal atau tertipunya sedikit, kemudian lama-lama seperti bola salju gitu ya, lama-lama menjadi besar hingga sangat besar sekali. Nah, penipu ini memang punya skill untuk itu. Penipu ini memang punya cara untuk membujuk korbannya dari kecil menjadi kerugian yang sangat besar. Contoh misalnya kamu tertipu lelang online gitu misalnya. Contoh kamu tertipu lelang online. Nah, kamu tertarik dengan sepeda motor gitu yang harganya harusnya 25 juta cuma dijual 5 juta atau 10 juta kan gitu kan ya. Kamu menghubungi penjual kemudian dimasukkan ke grup. Nah, biasanya di awal nanti kamu cuma dimintain, "Oh ya udah ini bayarnya COD misalnya. Kamu nanti cukup bayar biaya pemenang misalnya cuma 500.000 gitu kan ya. Kamu seneng aja, kamu bayar. Dan nanti selanjutnya akan dimintain lagi, "Oh ini ada biaya packing 1 juta." Kamu bayar lagi. "Oh ini ada biaya asuransi. Oh ini ada biaya-biaya cukai. Oh ini ada biaya kepolisian dan lain-lain." Intinya penipu ini akan terus menggerogoti uangmu. Terus gitu. Kalaupun kamu sudah tidak punya uang lagi, mereka akan memberikan seolah-olah sebagai jalan keluar, mereka akan memberikan jalan. Misalnya diajari minjol, ya diajari minjol, bahkan sampai teman-teman itu banyak yang kena pinjol, banyak yang masuk jeratan pinjol karena modus penipuan ini. "Oh ini bayar terakhir kok, kamu tinggal apply pinjol, nanti barangnya udah sampai ke kamu," dan sebagainya. Nah, contoh kedua misalnya penipuan modus kerja paruh waktu atau penipuan ini misalnya mengatasnamakan Shopee, mengatasnamakan Tokopedia, mengatasnamakan Lazada, JDID, mengatasnamakan Google, bebas lah mereka mengatasnamakan. Sama biasanya untuk membeli tugas agar dapat komisi itu di awal-awal ya kecil, 500.000, 1 juta. Nanti semakin lama semakin besar nih, makin lama semakin besar. Nah, agar korban ini terus membayar, penipu ini akan memberikan suatu sugesti bahkan cenderung ke ancaman. Jadi misalnya kalau kamu nggak bayar nanti duitmu hilang loh, tapi kalau kamu bayar ini yang terakhir. Nah, nanti setelah itu akan uangmu sama depositmu sama komisimu akan cair gitu loh. Nah, kita kan pasti, waduh daripada uangku hilang, katakanlah kita udah top up 5 juta, diminta 5 juta lagi, daripada uangku ini hilang, mending aku top up lagi, toh nanti dapat komisi yang lebih besar. Jadi penipu itu terus membrainwash otakmu gitu loh. Nanti padahal sama, setelah kamu top up lagi 5 juta, berarti kamu udah masuk 10 juta ya, itu nanti diiming-imingi seperti itu lagi. Wah ini misimu nggak bisa, misimu gagal lah, kamu harus top up lagi. Kalau kamu top up lagi nanti ada deposit sama komisimu jadi besar. Tapi kalau kamu nggak top up karena kamu gagal menyelesaikan misi-misi, maka uangmu akan hilang. Nah, kita kan takut uang hilang, kita top up lagi. Padahal itu hanya pancingan penipu, akan minta terus. Nah, nanti kalau kamu udah nggak punya uang ya sama seperti di modus penipuan lelang online tadi. Nanti kamu diajari pinjol. Nah, ini pinjol aja nggak apa-apa, ini terakhir kok. Setelah itu uangmu cair. Padahal nanti setelah pinjol uangnya tetap nggak cair, dimintain sejumlah uang lagi, terus seperti itu gitu loh. Sama penipuan giveaway, bahkan kemarin ada yang kena penipuan giveaway sampai ratusan juta. Saya juga heran, penipuan giveaway loh, nanti mengaku dari artis gitu, kemudian sudah video call, padahal seperti di channel-channel ini kita bahas sebelumnya itu kan kemungkinan besar video call palsu, pakai potongan video atau pakai efek-efek kan gitu. Sama nanti, oh ini ada biaya pemenang giveaway 500.000, dapat 100 juta misalnya, kamu kan tertarik nih, kamu pasang 500.000. Nanti setelah 500.000, oh ini ada biaya pajaknya 10%, 10 juta, kamu transfer 10 juta. Oh ini ada biaya tanda tangan artis misalnya 5 juta. Nah nanti kamu juga diancam, kalau kamu nggak ikut bayar gitu, maka ini giveaway kami batalkan. Nah kamu kan udah ketir-ketir, padahal kamu sudah merasa sudah dapat sekitar sudah keluar uang banyak 10 juta. Ini yang terakhir, ini biaya terakhir. Kalau kamu nggak bayar maka giveawaymu hangus, ini biaya terakhir. Padahal nanti kalau sudah kamu bayar ada lagi gitu loh, ada lagi. Oh ini ternyata dari kepolisian minta sekian, oh ini dari notaris, oh ini dari
dinas pajak dan lain-lainnya. Kamu akan dimintain terus gitu. Dan ketika kamu sudah sadar bahwa itu penipuan, ya kamu seperti biasa akan diancam gitu loh, akan diancam. Oh, nggak bisa, ini kamu batalkan. Ini sudah kadung tanda tangan polisi, udah kadung tanda tangan artis, udah kadung tanda tangan, ini kamu harus bayar gitu loh. Padahal kalau kamu bayar lagi, ya nanti diminta lagi gitu loh. Jadi menipu itu mainnya gitu, memang dari kecil gitu ya, dari kecil kemudian seperti bola salju gitu. Jadi kerugiannya akan menjadi besar, menjadi besar, menjadi besar gitu. Makanya teman-teman sudahlah, nggak kalau ada yang mencurigakan gitu, udah langsung keluar aja. Karena kalau kamu ikuti, kamu akan seperti bola salju itu, kerugianmu akan semakin besar, pas meledak itu kamu udah nggak punya apa-apa lagi kan gitu. Jadi hati-hati ya teman-teman ya, penipu sekarang sudah raja sadis ya. Raja sadis, mereka nipu kamu, nggak peduli kamu punya uang, nggak peduli kamu nggak punya uang, nggak peduli kamu itu lagi sakit, nggak peduli bapakmu lagi butuh duit, pokoknya penipu tuh nggak pernah peduli sama kamu. Malah mereka tuh memanfaatkan orang-orang yang lagi butuh. Bayangin aja, orang kalau mau kerja paruh waktu berarti dia kan butuh kerjaan, disikat sama penipu. Padahal ini orang butuh kerjaan gitu. Ini orang butuh kerjaan tapi sikat sama penipu. Nah, atau penipu mengatasnamakan pinjaman, misalnya mengatasnamakan koperasi syariah. Nah, sekarang kan lagi ngetren tuh iklan-iklan, bayarnya setahun sekali, wah, tanpa bunga. Nanti ujung-ujungnya apa? Dimintain biaya administrasi, biaya pencairan, biaya OJK, biaya ini, biaya itu. Sama. Orang kalau mau cari pinjaman itu kan berarti nggak punya uang, ini dimakan aja sama penipu. Bahkan orang nggak punya uang pun dimakan sama penipu. Sama misalnya giveaway itu kan menyasar masyarakat menengah ke bawah rata-rata ya. Yang jadi korban itu masyarakat yang pengen giveaway, pengen hadiah karena terjerat kebutuhan, karena nggak tahu mau ngapain, karena mereka berpikir dengan giveaway ini dapat uang instan. Jadi karena mereka juga bingung mau kerja apa, akhirnya modus-modus giveaway ini dimanfaatkan oleh penipu. Mereka sebar broadcast ya ke WA, ke akun-akun media sosial. Oh, Anda sebagai pemenang gitu ya. Padahal nanti ujung-ujungnya ya ditipu. Bayangin penipu tuh sekarang menipu, yang ditipu malah orang-orang susah. Udah susah ditipu lagi, tambah habis kan gitu ya. Udah susah ditipu tambah habis. Jadi hati-hati ya teman-teman ya. Hati-hati karena penipu sekarang udah raja tega. Mereka nggak bakal peduli lu mau punya uang, lu mau nggak punya uang, kamu mau miskin, kamu mau kaya, selama menurut penipu ini kamu ada duit untuk dikuras, ya dikuras ya. Jadi hati-hati, nggak usah main perasaan, nggak usah main hati kalau sama penipu ya, karena penipu emang tugasnya yang nguras uangmu. Jadi penipu ini emang sudah profesinya nguras uangmu dengan berbagai cara. Jadi kalau kamu terlalu main hati, ya habislah semua uangmu. Oke, mungkin itu aja dari saya. Mudah-mudahan bermanfaat, membuat kita menjadi semakin berhati-hati lagi, dan mudah-mudahan tidak ada lagi atau tidak banyak lagi korban-korban penipuan online yang ada di Indonesia, karena jumlahnya sudah luar biasa. Mungkin itu aja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.